Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Dalam video kali ini masih bersama ngobrol-ngobrol bersama Habib Ifan Ja'far. Masih seputar tentang kurban, yang mana pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum berkurban dengan atas nama orang lain, dan bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Itu gimana, Bib? Mohon penjelasannya. Oke, nah ini menarik. Nabi itu ketika berkurban di atas namakan keluarga dan bahkan umatnya. Jadi Nabi berdoa agar pahala kurban itu didapatkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad, bukan hanya keluarganya. Nah, karena itu merujuk kepada riwayat ini dikatakan bahwa kurban itu kambing itu nilainya 1 orang dan sapi itu nilainya 7 orang. Tapi nilai untuk menggugurkan kewajibannya. Oh, Sedangkan bukan kewajibannya. nilai pahalanya itu bersifat sekeluarga. Oh, Jadi makanya disebut sunnah kifayah. Kalau ada satu anggota keluarga yang sudah menunaikannya, maka gugur kesunahan untuk anggota keluarga yang lain. Dan sekali kalau diniatkan untuk sekeluarga, maka pahalanya bisa tersebar kepada seluruh anggota keluarga. Tapi lainnya tetap nilai untuk 1 orang. Jadi begitu. Pahalanya sayang-sayang niatkan untuk sekeluarga tuh. Pahalanya dari kurban tersebut. Ini satu catatan lagi bahwa nggak ada istilah sumbangan untuk kurban kambing. Karena kadang kita kan begitu ya. Sumbangan untuk beli kambing untuk kita kurbankan. Kurban itu nilai kesunnah muakkatannya itu untuk 1 orang. Jadi nggak bisa sumbangan untuk menggugurkan kesunnah muakkatan beberapa orang, nggak bisa. Kalau sumbang hitungannya adalah sedekah, bukan kurban. Makanya dulu saya pas SD, pas SMP itu sumbangan untuk beli hewan kurban berupa kambing, itu sebagai pembelajaran dari guru untuk mengajarkan berkurban sedini mungkin. Tapi inilah sedekah, tidak dihitung sebagai kurban. Nah, karena itu kalau mau sumbangan itu sumbangan sapi, bukan sumbangan. Kalau nggak mampu sekedar sumbangan kambing, maka ya berarti kita bukan tergolong orang-orang yang disunnah muakkadkan untuk berkurban. Jadi ya nggak usah memaksakan. Tapi boleh nggak sumbangan untuk atau hewan kurban berupa kambing? Boleh, tapi hitungannya adalah sedekah daging. Hukum bagi kurban orang tua, atau ginilah ya, simpelnya bagi orang lain. Termasuk itu tua, kakak, adik, keluarga, dan lain sebagainya. Maka kita merujuk kepada pendapat para ulama bahwa berkurban atas niatan untuk orang lain, baik yang hidup, kalau tanpa seizinnya itu tidak sah. Atau sudah meninggal tidak karena wasiat, maka itu tidak sah. Ini pendapat yang umum. Jadi pendapat umumnya seperti itu dalam madhab Syafi'i, madhab masyarakat Muslim secara umum di Indonesia. Jadi tidak sah kalau untuk orang yang meninggal tanpa wasiat, kecuali dia wasiat ya. Atau orang lain tanpa seizin dia, itu nggak boleh. Oleh karena itu termasuk hukum kurban itu wajib kalau sudah nadar. Nah ini hati-hati, kadang kita itu bernadar kan. Oh, tahun depan saya mau berkurban nih. Misalnya tahun kita ngelihat teman kita berkurban, keluarga kita berkurban, hidupnya begitu mulia, begitu senang, dan lain sebagainya. Akhirnya kita bernadar, wah, saya niat tahun depan mau kurban. Maka kurban menjadi wajib tahun depan bagi orang itu. Jadi berhati-hati dengan nadar. Oke, gini ya. Keduanya itu sama-sama sifatnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Tapi akikah itu adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Bukan kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Nah, sifat akikah itu ada waktunya.
Waktunya akikah itu adalah 1 minggu setelah kelahiran, 2 minggu atau 3 minggu setelah kelahiran, dan sebagian ulama menyebutkan sampai sebelum balik. Kalau setelah balik udah gak ada akikah, tidak mendapatkan kesunahan dari akikah itu sendiri. Oh, baik. Nah, kemudian bagaimana kalau ada orang tua yang pada hari raya Idul Adha itu anaknya lahir atau sudah berumur 7, 14, 21 atau sebelum balik? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama Syafi'iyah. Sebagian besar dan secara umum ulama Syafi'iyah menyebutkan tidak bisa digabung. Jadi akikah tersendiri dan kurban tersendiri. Ini misalnya disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan sebagian kecil pendapat madhab Syafi'i dan pendapat dari madhab Hanafi itu menyebutkan bisa digabung keduanya dan sama-sama kan kesunahan serta pahala dari keduanya. Tapi disebutkan tidak bisa digabung, jadi harus sendiri-sendiri. Apalagi kan berbeda ya. Kalau kurban itu sunnahnya malah si yang melakukan kurban itu makan sebagian dagingnya. Tapi kalau akikah tidak. Karena itu jangan lupa, nanti kurban jangan lupa ngambil 1, 2, atau 3 suap kata Nabi dari daging kurban itu untuk kamu makan. Tapi jangan kamu ngambil tiba-tiba paruh kambingnya, itu mah bukan kurban itu. Itu mah ngeprank banget. Nah jadi boleh tuh ngambil sebagian. Bagian mana yang diambil? Menurut riwayat sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, itu Nabi mengambil hati. Jadi hati hewan itu diambil untuk sebagai bentuk mengambil keberkahan dari makanan kurban itu. Wal aqrabuna aula bil ma'ruf. Kata Nabi, orang-orang terdekat kamu, mereka yang lebih berhak atas kebaikan-kebaikan. Kalau ada keluarga yang kesusahan, dia yang berhak. Kalau ada tetangga yang kesusahan, dia yang berhak. Kalau ada masjid terdekat yang kesusahan, dia yang berhak. Jadi orang-orang terdekat kamu lebih berhak atas kebaikan kamu ketimbang orang-orang terjauh kamu. Kecuali kemudian masjid di dekat saya udah banyak hewan kurbannya. Bahkan maaf ya, 2 tahun lalu saya pernah membaca satu riset yang menyebutkan di DKI Jakarta itu kelebihan hewan kurban sehingga banyak daging kurban yang membusuk. Dan ini artinya innal mubadzirina kanu ihwanus syayatin. Orang-orang yang mubadziri itu saudaranya setan. Maka jangan sampai ini terjadi. Jadi kalau memang di daerah sekitar kita udah banyak hewan kurbannya, maka berkurban di daerah jauh yang lebih membutuhkan. Jadi kurban di daerah yang jauh yang lebih membutuhkan. Apalagi orang-orang yang seumur hidup atau di kampung saya aja itu orang makan daging sebagian besar saat kurban karena nggak mampu beli daging kambing, daging sapi atau lain-lainnya. Karena itu mereka lebih berhak juga untuk kebaikan kita asalkan yang di sini sudah tercukupi. Nah, disinilah kemudian diperkenankan oleh para ulama untuk kurban secara online. Jadi kita kurban ke daerah Papua misalnya, atau ke daerah Tarim, Hadramut sana, untuk kemudian dibagikan ke orang sana. Yang terpenting pilihlah orang atau lembaga yang mengetahui syariat untuk berkurban. Karena ingat, kurban kalau di daerah yang jauh atau secara online dia harus akad taukil, akad perwakilan. Jadi ketika disembelih ada prosesi di mana disebutkan bahwa kurban ini perwakilan dari si A, si B, si C yang melakukan kurbannya. Ada kesunahan yang tidak didapatkan dengan itu, yaitu kesunahan melihat hewan kurban ketika disembelih. Karena ingat, sunnahnya itu melihat hewan kurban ketika disembelih. Bahkan di antara sunnah bagi laki-laki menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kalau mampu.
Kalau bisa nyembelih sendiri. Hmm. Kan Ya. sebagian besar laki-laki ini kan pinter nyembelih ya, khususnya nyembelih masa depan temannya. Masya Nah, Allah. kalau nyembelih masa depan teman itu dosa. Kalau Anda pengen sunnah, nyembelih hewan kurban Anda sendiri. Jadi nyembelih hilang kesunahannya, tapi kita mendapatkan keutamaan yang besar. Apa? Yaitu memberi makan daging orang-orang yang kelaparan atau tidak pernah mendapatkan makan daging. Jadi kurban secara online itu boleh aja. Misalnya kita kurban melalui satu lembaga atau satu orang yang duitnya itu dikirim. Asalkan taukilnya jelas, perwakilannya jelas. Yang dibahas oleh para ulama, lebih baik mana? Kurban kambing satu, atau domba satu, atau patungan untuk beli sapi. Maka para ulama menyebutkan lebih baik satu, tapi tidak patungan. Jadi kurban kambing satu, karena keutamaan dari kurban itu diantaranya adalah pada aliran darah hewan yang dikurbankan untuk satu orang tersebut. Tapi ingat juga kebutuhannya. Karena misalnya contoh, di daerah saya, di kampung saya, itu sebagian besar orang nggak suka makan kambing. Karena menurut mereka, rasanya tidak sesuai dengan lidah mereka, dan baunya tidak sesuai dengan yang diinginkan mereka. Kalau saya kan sebagai keturunan Arab, suka daging kambing. Tapi kalau orang-orang non-keturunan Arab di kampung saya, nggak suka daging kambing. Maka kita memilih untuk lebih baik sumbangan hewan, sumbangan membeli sapi untuk dikurbankan daripada kambing. Karena mempertimbangkan kebutuhan orang-orang di sekitar kita yang akan menerima. Jadi baik kurban maupun akikah itu diperbolehkan kambingnya itu jantan atau betina. Yang diatur oleh Nabi dalam riwayat Imam Nasai dan Abu Daud itu adalah kalau laki-laki hendaklah dengan 2 kambing, sedangkan kalau perempuan hendaklah dengan 1. Tapi kalau betina apa jantan itu terserahlah, baik kurban maupun akikah itu terserah. Penjelasannya cukup luar biasa yang sudah dijelaskan oleh Habib Hussein Ja'far dengan detail pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan saya mencoba menyimpulkan bahwa berkurban untuk orang yang meninggal itu ada beberapa ulama yang menghukumi tidak sah. Pertama, tidak sah. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum dari berkurban untuk orang yang telah meninggal adalah tidak sah. Pendapat ini berdasarkan mazhab Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa tidak adanya dalil yang menjadikan dasar bahwa ibadah kurban dapat dikerjakan atau diwakilkan oleh orang lain. Karena itu disimpulkan bahwa hukum dari berkurban untuk orang yang sudah meninggal adalah tidak sah. Alasan lainnya adalah ibadah kurban dianggap membutuhkan izin dari orang yang bersangkutan sehingga tidak dapat dilakukan begitu saja. Namun ada pengecualian jika orang yang telah meninggal tadi memiliki nazar itu untuk berkurban, namun sudah terlebih dahulu meninggal sebelum dapat melaksanakannya atau melaksanakan kurban. Situasi lainnya adalah ketika orang yang telah meninggal tersebut sebelumnya telah meninggalkan wasiat kepada ahli waris atau anggota keluarganya yang telah ditinggalkan untuk berkorban atas nama orang tersebut. Tanpa adanya nazar atau wasiat, maka kurban yang dilakukan ahli waris dianggap tidak sah. Alasan lain dari hukum tidak sah ini adalah sebagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengkhususkan penyembelihan hewan kurban untuk orang yang telah meninggal, bahkan untuk pamannya sendiri yang telah meninggal. Bagaimana juga Rasulullah SAW juga tidak pernah menyembelih kurban untuk sang istri, yaitu Siti Khadijah yang telah lebih dahulu berpulang kepada sang Khalik, padahal Rasulullah sangat mencintainya. Namun ada beberapa ulama mengatakan sah, yaitu
Berbeda dengan penjelasan di sebelumnya, sebagaimana ulama lainnya menyatakan bahwa hukum dari berkurban untuk orang yang sudah meninggal adalah diperbolehkan dan sah. Ada 3 yang mendasari hukum ini, yaitu ada Imam Ar-Rafi'i. Salah satu dasar dari hukum sah ini adalah itu dalam kitab Al-Hasiyah Al-Qultubi, yang di dalamnya menyatakan pendapat dari Imam Ar-Rafi'i bahwa ibadah kurban yang dilakukan ahli waris atau anggota keluarga lainnya untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sah. Terus hukum sah di sini juga termasuk ketika tidak ada nazar ataupun wasiat dari almarhum atau orang yang telah sudah meninggal. Hal ini karena Imam Ar-Rafi'i memiliki pandangan bahwa berkurban termasuk dalam kategori sedekah, sehingga tidak membutuhkan izin dari orang yang bersangkutan. Kedua, yaitu ada Imam An-Nawawi. Beliau berpendapat bahwa pendapat lain datang dari Imam Nawawi yang juga menyatakan bahwa hukum dari hal ini adalah sah jika niat kurban sebagai sedekah atas nama orang yang telah meninggal tadi. Selain itu, sedekah ini tentunya akan bermanfaat untuk sesama dan pada akhirnya juga mengalirkan pahala bagi yang telah meninggal. Ya, mungkin itu adalah kesimpulan dari tentang berkorbannya untuk orang meninggal dan atas nama orang lain. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.